Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh tanah air Indonesia, bagaimana kabar? Semoga hari ini Bapak Ibu pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Jumpa lagi dengan saya di channel Surat Muklis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang evaluasi diri sekolah atau madrasah. Kenapa materi ini sangat saya sampaikan? Karena ini sangat penting kaitannya dengan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan oleh sekolah atau madrasah. Adapun dasar penyusunan EDM atau EDS adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 2005, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan dan Sistem Pendidikan Nasional. Untuk itu bunyi dari kedua dasar hukum tadi, yaitu setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal itu wajib melakukan penjaminan mutu di bidang pendidikan dalam rangka untuk menyusun atau memenuhi 8 standar nasional atau SNP. Baik, kita mulai dulu. Apa itu EDM atau EDS? EDM atau EDS adalah suatu proses ya, penilaian dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan atau stakeholder sampai dengan yang berdasarkan indikator yang mengacu pada 8 standar nasional. Itu kemudian berikutnya yaitu apa manfaat dari EDM atau EDS. Yang pertama ini yaitu mengetahui tingkat ketercapaian kinerja madrasah. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam rangka menyusun program. Kemudian yang keempat atau berikutnya yaitu mengetahui jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan mutu. Itu dari EDM. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai bahan penyusunan RKAM atau RKM di sini itu diambil dari EDM. EDM itu dilakukan secara rutin setiap tahun. Ini sebagai syaratnya. Syarat penyusunan EDM atau EDS yaitu dilakukan setiap tahun secara rutin. Manfaatnya besar sekali karena untuk mengetahui ketercapaian kegiatan yang telah dilakukan oleh sekolah atau madrasah ini setiap tahun. Adapun yang kedua, EDM itu disusun berdasarkan data dan fakta. Jadi dalam penyusunannya jangan dilakukan oleh operator atau oleh kepala sekolah atau mungkin hanya satu orang, tidak bisa. Nanti akan kesulitan di dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh ya, karena operator yang menyusun tidak tahu apa yang sudah dilakukan atau keberhasilan apa yang sudah dilakukan oleh guru, oleh kepala sekolah. Nah itu akan sangat berpengaruh. Bisa-bisa yang sudah berhasil disusun kembali, yang belum justru malah tidak dilakukan. Gitu. Baik, itu adalah syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga yaitu hasil EDM bersifat terbuka. Artinya apa? Dari semua jajaran atau elemen
sekolah atau madrasah itu harus tahu mana program yang belum terlaksana dengan baik atau sejauh mana ketercapaiannya, maka itu yang akan disusun bersama-sama. Sebagai contoh misalnya standar proses. Nah, standar proses tentunya berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, apakah semua guru itu sudah menguasai cara penyusunan instrumen atau perangkat pembelajaran yang sesuai dengan peraturan yang sekarang ini? Kalau belum, maka perlu diadakan kegiatan, contohnya diklat, IHT, atau workshop penyusunan perangkat pembelajaran. Dan nanti kalau sudah diadakan kegiatan semacam itu dievaluasi di akhir tahun itu dalam rangka penyusunan kembali hasil kerja penyusunan RPP, rencana persiapan pembelajaran, itu sudah sesuai atau belum. Melihat apakah itu dari supervisi pengawas atau dari supervisi kepala sekolah. Nanti dilihat, oh sudah sesuai, atau mungkin ini sebagian sudah sesuai, penyusunannya hanya dievaluasi misalnya belum sesuai karena apa? Dia tidak belum memasukkan aspek-aspek penilaian yang harus dinilai. Nah, itu nanti dikaji kembali. Berapa persentase dari 10 orang misalnya ada 2, berarti hanya 2 yang belum menguasai, maka ketercapaian baru 80%. Nah, kegiatan berikutnya disusun yang 20%. Diapakan? Nah, karena 20 hanya 20%, mungkin lewat kegiatan MGMP itu. Nah, baik, selanjutnya EDM itu disusun dengan mengutamakan kejujuran data atau fakta. Harus jujur. Sarana yang dipunyai oleh sekolah atau madrasah itu apa saja? Misalnya toilet, rasio toilet untuk sekolah madrasah misalnya 1 dibanding 25. Kalau ada 100 siswa, tentunya harus disediakan 4 toilet. Sekarang dicek ada berapa toilet yang ada, gitu ya, begitu. Nah, baik Bapak Ibu, itu adalah langkah pertama video ini untuk menyusun EDS. Kebetulan saya ini adalah anggota Badan Akreditasi Nasional untuk sekolah dan madrasah, baik di tingkat SD, MI, MTS, dan MA, itu SMA juga, SMK. Maka saya akan berbagi bagaimana EDM yang sesuai. EDM untuk saat sekarang ini itu sudah, kalau saya lihat sudah mengalami beberapa perubahan. Jangan sampai Bapak Ibu kepala sekolah, pemirsa semuanya ya, terutama stakeholder sekolah atau madrasah, wah ini seperti ini, jangan. Itu harus mengetahui perubahan-perubahan. Ini saya contohkan beberapa EDM yang sudah Bapak Ibu tahu. Satu, yaitu EDM yang sebelum tahun berapa ya, 2014 itu ke bawah. Setelah itu ada lagi. Nah, setelah ini ada EDM yang dikeluarkan dari LPMP, dari Dinas Pendidikan seperti ini. Kemudian dari madrasah sendiri ini juga mengeluarkan ini dari program madrasah remote. Nah, kebetulan saya juga sebagai anggota fasilitator provinsi untuk madrasah remote dalam rangka penyusunan EDM dan kegiatan-kegiatan PKB untuk guru-guru madrasah mulai dari MI, MTS, dan EMA seluruh Indonesia lewat proyek madrasah
remov yang dibiayai oleh Bank Dunia. Nah, untuk itu nanti saya akan pandu sampai mendapatkan gambaran EDM yang ideal yang bisa dijadikan patokan Bapak Ibu semuanya seperti apa. Ikuti di tutorial selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.